Dongeng Bahasa Indonesia. Putri Duyung. Pada suatu hari di kedalaman Laut Biru, ada satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Lautan yang hidup dengan 6 orang anak perempuannya dan ibunya. Sang raja sangat menyayangi semua anak-anaknya, tapi dia sangat dekat dengan anak terakhirnya, si Putri Duyung, Iva. Pada hari ulang tahun anaknya yang kelima, semua orang berkumpul di lapangan istana untuk merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, anakku yang manis. Terima kasih banyak, Ayah. Selamat ulang tahun, Putri. Selamat ulang tahun, Putri. Terima kasih semuanya. Dengan bangga saya umumkan bahwa anak kelima saya, Marina, hari ini berusia 18 tahun. Aku akan bawa dia ke permukaan untuk menikmati sinar matahari dan udara segar. Bersorak untuk semuanya. Bersorak. Terima kasih banyak, Ayah. Tapi ingatlah, ada peraturan-peraturan yang jelas di laut dan kita harus mematuhinya. Manusia di daratan tidak seperti makhluk-makhluk laut. Kita berasal dari laut dan bertempat di laut. Hati-hati dan jangan dekat-dekat dengan manusia. Ayah, boleh aku ikut dengan Marina? Sekarang belum giliranmu, sayang. Tapi aku ingin melihat manusia, Ayah. Oh, Iva, saat kau beranjak 18 tahun nanti, ayah janji akan mengizinkanmu ke sana. Oh, tidak. Aku turut bersedih untukmu, Putri. Ayahku tidak menyayangiku. Hehehe, semua orang tahu kalau dia sangat menyayangimu, tapi ada peraturan yang harus kita ikuti. Hanya tinggal 1 tahun lagi giliranmu tiba. Benarkah? Ya. Ayo, kita bermain bola ikan. Ayo mulai. Putri Duyung sangat cantik. Dia sangat ramah kepada semua makhluk laut. Semua orang menyukainya. Nenek, apakah manusia itu seperti kita? Tidak, mereka punya kaki, sedangkan kita tidak. Oh, jadi manusia itu lebih hebat daripada kita? Tidak, mereka tidak belajar bagaimana merawat alam. Dia membuat laut kita tercemar. Aku dengar mereka hidup lebih lama dari kita. Tidak juga, Nak. Usia manusia hanya tidak lebih dari 100 tahun. Lalu kita hidup untuk berapa lama? Dengan kuasa Tuhan, kita bisa hidup sampai 300 tahun. Tapi ketika Putri Duyung meninggal, mereka berubah menjadi buih laut dan menghilang. Tapi ingat, yang terpenting, kalau kita berbuat baik di kehidupan kita, kita menjadi kekal. Dan Dewa Air akan membawa kita ke surga untuk hidup bersamanya. Benarkah itu, Nek? Sekarang tidurlah, ini sudah larut malam. Selamat malam. Selamat malam, Nenek. Berharap bertemu manusia, Iva menghitung hari. Seiring berjalannya hari, Putri Duyung semakin semangat untuk bertemu manusia. Pada malam ulang tahunnya, dia tidak bisa tidur semalaman. Ketika dia menuju lapangan kerajaan, saudari-saudarinya mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih kakakku sayang. Selamat ulang tahun, anakku tersayang. Terima kasih, Ayah. Aku sangat bangga anak perempuanku tersayang berusia 18 tahun sekarang. Dan itu waktunya untuk menepati janji Ayah. Yang mulia. Tentu, putri kecilku. Ayo kuperlihatkan dunia. Tidak, Ayah. Kau membiarkan yang lainnya ke sana sendiri. Aku ingin melihat dunia bersamamu, anakku. Tidak, Ayah. Saat kau berusia 80 tahun, akan kuajak kau melihat dunia bersamaku. Anak nakal. Baik, pergilah dan berhati-hati. Jangan dekat-dekat dengan manusia. Kau bisa terkena masalah. Jangan khawatir, Raja. Aku akan menjaganya. Oh, baguslah. Kembali sebelum matahari terbenam, atau aku akan memasakmu. Kami akan kembali sore hari, Yang Mulia. Putri Duyung sangat senang untuk melihat dunia luar. Dia berenang lebih cepat dari udang.
Aku senang sekali. Tunggu aku. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kemudian Putri Duyung mencapai permukaan laut. Semuanya sangat baru bagi Putri Duyung. Langit biru, matahari yang cerah, burung-burung yang cantik. Ya ampun, ini sangat luar biasa. Lebih indah dari mimpiku. Hei, suara apa itu? Itu sebuah kapal. Dan orang itu? Ya ampun, dia terlihat seperti bonekaku. Aku rasa dia seorang pangeran. Terlihat seperti sedang merayakan ulang tahun. Oh, Dia selalu terngiang dengan ketampanan sang pangeran dan mulai menyanyi. Tiba-tiba awan hitam menutupi langit, lalu mulai bergejolak dengan ombak yang besar. Lihat, badai. oh, aku bisa merasakan ombak yang sangat kuat. Oh, kapalnya. Pangeran, hati-hati! Pangeran! Tapi tidak ada yang dengar teriakannya. Angin sangat kencang dan menabrakkan kapalnya hingga tenggelam. Oh tidak, Pangeran! Kita harus segera menolongnya. Putri Duyung berenang dan menyelamatkan pangeran ke pantai. Aku mohon bukalah matamu, Pangeran. Dia menunggu pangeran untuk sadar kembali. Eva, cepat! Ada yang datang. Aku harus pergi, Pangeran. Jaga dirimu. Oh, ada yang meninggal di pantai. Oh, dia masih hidup. Ayo kita bawa dia ke candi. Kemudian pangeran bangun dan melihat salah satu perempuan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Pangeran tidak sadar kalau dia diselamatkan oleh Putri Duyung. Oh, tidak. Kau yang menolongnya dan dia yang diberikan terima kasih. Biarkanlah, aku senang kalau dia masih hidup. Matahari mulai tenggelam, lalu mereka kembali ke kerajaan. Putri Duyung sedih karena dia tahu tidak akan bisa melihat pangeran lagi. Aku mencintaimu, Pangeran. Aku hanya ingin bersamamu. Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Dia mencintaiku, dia tidak mencintaiku. Aku merasa sangat sakit. Apakah cinta sesakit ini? Cinta adalah hal terindah di alam semesta. Aku rasa aku ingin hidup dengan orang yang aku cintai. Tapi itu melanggar aturan laut. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku ada satu ide, tapi ini berbahaya. Raja bisa memasakku. Katakanlah, jangan khawatir soal ayah. Baik, ada satu orang yang bisa membantumu, tapi sangatlah berbahaya untuk bicara dengannya. Aku akan mempertaruhkan apapun untuk pangeranku. Beritahu aku, siapa dia? Penyihir laut di Gunung Hitam. Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Aku siap untuk menanggung resikonya. Tanpa pikir panjang, Putri Duyung dan Udang meninggalkan kerajaan dan menuju tempat penyihir. Sang penyihir melihat di dalam bola ajaib bahwa putri itu sedang menuju ke gua. Anak malang. Ini sudah berakhir. Putri Duyung adalah makhluk paling dicintai di lautan ini. Dan karena kebaikannya, dia akan menjadi peri laut. Dan itu akan menjadi akhir dari semua kejahatanmu. Saat dia menjadi peri, seketika kau akan berakhir. Tidak! Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Oh, mengapa anak raja datang ke tempat penyihir sepertiku? Aku ingin menjadi manusia. Oh, untuk pangeran muda itu? Iya benar, aku jatuh cinta padanya. Itu akan membuatmu menyesal, putri yang cantik. Aku tidak peduli, aku hanya ingin hidup bersamanya. Apa kau yakin? Kalau kau bisa memenangkan hatinya? Iya, tentu saja. Baiklah, aku akan menjadikanmu manusia, tapi kau harus membayarnya.
Akan aku bayar dengan apapun. Baiklah, aku akan mengambil suara indahmu sebagai bayaran. Dan ingatlah, jika pangeran jatuh cinta padamu, kau akan menjadi manusia dan suaramu akan kembali. Tapi, jika kau gagal mendapatkannya, kau akan meninggal dengan sakit hati dan lebur menjadi buih lautan. Aku akan mengorbankan apapun untuknya. Baiklah, ambil ramuan ajaib ini. Minumlah saat kau sudah mencapai pantai. Putri Duyung mengambil ramuan itu dan pergi ke pantai. Dia mencapai permukaan dan meminum ramuannya. Tiba-tiba rasa sakit membuatnya pingsan dan ekornya berubah menjadi kaki. Saat dia sadar, dia melihat pangeran di sebelahnya. Buka matamu, cantik. Kau aman. Tapi dari mana kau berasal? Aku menemukanmu di pantai dan membawamu ke sini. Silahkan, istirahatlah sebentar. Keesokan harinya, Putri Duyung mulai berjalan. Pangeran sangat senang melihatnya. Wow, aku senang sekali hari ini. Maukah kau berdansa denganku? Wow, kau berdansa dengan baik sekali. Ini hari indah untukku. Aku menemukan orang yang kucintai. Yeay, dia jatuh cinta kepadamu. Lihat, ayahku kembali. Selamat datang kembali, ayah. Aku ingin mengenalkanmu pada orang yang kucinta. Dia yang menyelamatkanku. Aku mencintainya, ayah. Aku ingin menikahinya. Anakku, kebahagiaanmu merupakan kebahagiaanku juga. Putri Duyung patah hati. Aku merasakan sakit yang hebat di hatiku. Sang raja mengumumkan pernikahan sang pangeran. Aku kehilangan dia untuk selamanya. Dan sekarang hari pertama kesakitanku dan membawaku pada kehancuran dan menghilang di lautan. Sang udang kembali ke kerajaan dan menceritakan semuanya pada raja dan anak-anaknya. Oh tidak, anakku. Aku tahu ini merupakan tipu daya penyihir. Sang raja berdoa kepada dewa laut dan mengambil trisulanya dan berenang ke permukaan bersama udang. Di saat yang bersamaan, semua saudarinya berenang ke tempat penyihir. Saudariku dalam masalah sekarang. Kami memintamu untuk menarik kembali sihirmu. Iya, kumohon. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu. Betapa menyedihkan. Putri-putri lautan memohon kepada penyihir. Baiklah, aku ada penawar sihirnya. Tapi dia harus membunuh pangeran. Jika Putri Duyung membunuh pangeran, sihir itu akan berhenti dan dia akan kembali menjadi Putri Duyung. Saudari-saudarinya berenang ke permukaan dan memberitahu ayahnya tentang penawar sihir. Mereka menemukan Iva duduk di bawah pohon di pantai dan melihat mainannya. Iva! Ayah, kakak. Jangan menangis, anakku. Jika kau ingin menghilangkan sihir penyihir, kau harus lakukan yang aku katakan. Kau harus membunuh pangeran itu dan kau akan berubah menjadi Putri Duyung kembali. Tidak, ayah. Aku tahu kau mencintainya, anakku. Tapi dia tidak akan pernah jadi milikmu. Lakukan itu untuk ayah. Tanpamu, aku akan mati, anakku. Putri Duyung melihat ayahnya dan saudari-saudarinya yang menangis. Dia mengambil pisaunya dan kembali ke istana. Sang pangeran sedang tidur di kamarnya. Dia mengarahkan pisau ke pangeran untuk membunuhnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini pada orang yang kucintai. Aku lebih baik mati daripada harus membunuhnya. Dia bisa menikahi kekasihnya dan hidup bahagia. Semoga beruntung, sayangku. Dia kembali kepada ayahnya dan saudari-saudarinya. Semua terkejut melihat pisaunya bersih. Matahari akan terbit. Dia menuju pantai dan loncat ke laut dengan mainannya.
Aku ingin menghilang menjadi buih di lautan. Selamat tinggal sayangku. Selamat tinggal ayah dan kakak-kakakku. Maafkan aku. Selamat tinggal. Tiba-tiba kekuatan aneh mendorongnya kembali ke permukaan. Peri udara muncul dan membawanya keluar lautan. Oh, Ibu Peri, terima kasih banyak telah menyelamatkan putriku. Di mana aku? Kau bersama kami di langit. Kita semua peri udara. Kami di sini untuk memberimu penghargaan atas kebaikanmu, cintamu kepada manusia dan makhluk lautan. Kau kini bisa kekal dan kau akan terlahir sebagai manusia di masa depan. Terima kasih banyak, Ibu Peri. Putri Duyung melambai untuk terakhir kalinya ke semuanya. Aku akan selalu mencintaimu, pangeranku. Di kehidupanmu berikutnya, kau akan menjadi kekasihku lagi. Selamat tinggal, sayangku. Selamat tinggal. Dia naik, dan menuju surga bersama peri udara.